Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Rizky Lazuardi dengan nomor induk mahasiswa 4422100022. Kelas Hukum 22C2, Fakultas Hukum Universitas Pelita Bangsa. Terima kasih kepada dosen pengajar mata kuliah Leadership Muhammad Hatta Fahamsyah, SSY, MSc, CSA yang sudah memberikan tugas untuk membuat video membahas materi perkuliahan leadership yang pernah dibahas sebelumnya, dan semoga kita semua dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat dan ilmu ini dapat kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Selamat menyimak dan mari kita bertukar pikiran pembahasan yang akan saya sampaikan. Mari kita bahas. Materi yang akan saya bahas yaitu mengenai fase-fase leadership sejak revolusi industri. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita tentunya perlu bertanya apa itu leadership atau kepemimpinan. Menurut para ahli seperti Hemhill dan Kuntz, leadership adalah perilaku dari seseorang atau individu yang memimpin aktivitas-aktivitas kelompok tertentu agar sampai pada suatu tujuan yang hendak dicapai bersama. Lalu juga ada Sutarto yang menjelaskan bahwa leadership atau kepemimpinan itu adalah serangkaian dari kegiatan penataan yang berupa kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam suatu situasi tertentu sehingga bersedia untuk bekerja sama demi mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Dari pengertian-pengertian ini dapat kita simpulkan bahwa leadership atau kepemimpinan dapat diartikan perilaku dari seorang individu yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang-orang atau memimpin orang lain untuk bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan. Dan leadership mempunyai 4 fase, yakni leadership 1.0, leadership 2.0, leadership 3.0, dan leadership 4.0. Mari kita bahas lebih lanjut. Leadership 1.0 atau karismatik ya. Menurut Max Weber, eh, karisma adalah kualitas tertentu dari kepribadian seseorang yang membuatnya berbeda dari orang biasa atau dianggap memiliki kekuatan atau sifat supranatural, manusia super, atau setidaknya kekuatan atau kualitas yang luar biasa dari individu ini. Ini semua tidak dimiliki oleh orang kebanyakan, melainkan dipandang berasal dari sumber ilahi atau Tuhan Yang Maha Esa dan dianggap sebagai teladan. Atas dasar itulah orang tersebut diperlakukan sebagai seorang pemimpin. Dan orang-orang di masa lalu itu eh, memang melihat pemimpin itu dikarenakan memang statusnya, karena memang kekuatannya, kualitas dia sebagai pemimpin tuh dapat mempengaruhi orang-orang di sekitarnya gitu. Bahwa orang itu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain gitu. Ya seperti orang-orang itu memiliki suatu mukjizat atau memiliki memang kekuatan untuk berperang misalkan itu cenderung dipilih menjadi pemimpin, ataupun seperti contohnya raja-raja ya, raja-raja yang dianggap sebagai utusan Tuhan atau orang-orang pilihan Tuhan. Dan inilah alasan bagi orang-orang pada saat itu dipilih menjadi seorang pemimpin ya, atau pemimpin yang lahir secara alami atau pemimpin yang memang ditakdirkan menjadi pemimpin gitu. Menurut Aristoteles, kualitas bawaan dari seorang pemimpin memang secara alami karena bakat ya, karena bakat atau anugerah atau karunia. Aristoteles itu menulis sejak saat kelahiran mereka, sebagian orang itu memang ditakdirkan untuk tunduk dan sebagian lainnya itu ditakdirkan untuk memerintah gitu. Jadi ada pemimpin, ada bawahan gitu, ataupun ada pesuruh atau yang disuruh gitu. Thomas Carlyle ya. eh, Beranggapan juga melanjutkan tradisi tentang pemimpin yang lahir secara alami melalui teori great man ya pada eh, abad ke-19 yang mendukung gagasan kepemimpinan yang diwariskan secara turun-temurun ya, atau seperti raja-raja ya raja-raja dan sebagainya, dan merupakan bentuk kembalinya kajian tentang kehidupan kehidupan tokoh-tokoh Romawi ya. Jadi pemimpin itu memang itu 1.0 itu memang
Munculnya memang karena takdir gitu, karena memang dilahirkan karena suatu status atau sebagainya ya, sebagainya ya. Lalu leadership 2.0 atau direktif. Eh, Era manajemen sense ya, dari Mary Parker Follett, mengemukakan ya pikirannya, itu pertanyaan penting bagi ilmuwan sosial kemudian hari, apakah kita akan dipimpin oleh pihak yang memiliki keinginan yang paling kuat, ataukah kita akan hidup dalam masyarakat yang mempunyai kekuatan atau power society, atau apakah ada suatu proses yang memungkinkan berbagai keinginan ini saling terjalin atau saling berpadu. Itulah dari Mary Parker Follett ya. Daniel McCallum, industri perkeretaapian Amerika Serikat pada saat itu, yaitu merupakan salah satu pemberi kerja berskala besar pertama di luar militer ya. Memiliki mulai memikirkan bagaimana mengelola dan memimpin orang melalui pendekatan yang lebih ilmiah ya, lebih ilmiah dan berorientasi pada proses. Lalu ada juga Frederick Taylor, yaitu beliau berpendapat yaitu hanya melalui standarisasi mode yang dipaksakan, penyesuaian atau adopsi yang dari penerapan dan kondisi kerja terbaik yang dipaksakan atau yang diwajibkan, serta kerjasama yang dipaksakan juga, itu kerjaannya lebih cepat dan dapat dijamin ya. Dan tanggung jawab untuk menegakkan penerapan standar, memastikan kerjasama tersebut sepenuhnya berada di tangan manajemen. Jadi tanggung jawab itu dalam penerapan penerapan standar itu berada di tangan manajemen atau manajemen dari kepemimpinan itu. Frederick Taylor dalam pendekatan ilmiahnya juga merupakan salah satu metode kerja terorganisasi pertama, menghasilkan penghematan besar bagi perusahaan, dan ia kemudian menjadi salah satu konsultan manajemen pertama pada saat itu. Ia juga percaya pada otoritas yang bersifat dari atas ke bawah, yaitu melakukan kepemimpinan ya, eh, dari atas ke bawah gitu. Jadi kekuasaannya atau otoritas dia atau apa memberikan perintah itu dari atas ke bawah gitu. Victor Lippitt mengutip salah satu karyawan Frederick Taylor, yaitu Carlos Shuttle ya, yang melaporkan bahwa Taylor itu pernah berkata kepadanya, saya itu mempekerjakan Anda itu karena tenaganya dan kemampuan tenaga eh, mekanisme, dan kami memiliki orang lain yang dibayar untuk berpikir. Nah, dari pernyataan ini kita bisa melihat manajemen kepemimpinan dari Frederick Taylor yang dimana mempekerjakan Charles Shuttle itu untuk tenaga atau kekuatan dan kemampuan mekanisnya gitu. Dan dia mempekerjakan orang orang lain untuk berpikir ya, untuk apakah melakukan inovasi atau menciptakan suatu temuan untuk mendukung usaha-usahanya gitu. Jadi bisa kita lihat dari situ tipe kepemimpinan dia. Lalu leadership 3.0 atau relasional. Pada sejak akhir tahun 1970-an, berbagai studi dan diskusi terkait kepemimpinan transformasional atau kepemimpinan yang em, cenderung berubah ya, telah dihasilkan yang menyerukan untuk bentuk kepemimpinan yang lebih terlibat di mana pemimpin itu membangun hubungan yang lebih bermakna dengan para pengikutnya atau yang dipimpinnya. Jadi pemimpin ini membangun suatu hubungan yang lebih baik gitu daripada leadership tipe-tipe sebelumnya gitu. Lebih berbaur, lebih menyatu dengan eh, para pengikutnya. Lalu pendapat ahli James Downton ya, itu salah satu orang pertama yang mengemukakan kalimat kepemimpinan transformasional. Dan Bernard Bass, pemimpin itu transaksional ketika pengikut dihadiahi dengan wortel untuk kesepakatan pertemuan atau meeting dan standar-standar, ataupun dipukul menggunakan tongkat untuk kegagalan untuk apa yang harusnya dilakukan atau yang harusnya terlaksana gitu. Jadi di sini kita bisa melihat menurut Bernard Bass itu pemimpin itu memang benar-benar eh, menyatu ya dengan
mulai menyatu dengan eh, bawahannya atau pengikutnya yang dimana yaitu memberikan sistem eh, eh, reward and punishment gitu pada eh, pengikutnya gitu sehingga eh, karyawannya atau pengikutnya itu dapat menjalankan tugasnya sesuai target yang telah ditetapkan. Lalu ada James McGregor Burns, yaitu kepemimpinan transformasional melihat atau mencari motif potensi dari para pengikutnya atau karyawannya, berusaha memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi dan melibatkan keseluruhan dari pengikut. Ya. Dan kepemimpinan transformasional ini memiliki beberapa ciri khas ya atau sifat. Yang pertama itu pengaruhnya ideal, yaitu menjadi eh, contoh atau role model ya. Bisa kita lihat di dalam kepemimpinannya itu dia itu memberikan contoh-contoh dalam melakukan pekerjaannya atau memberikan contoh-contoh untuk eh, bersikap ya sebagai karyawan atau sebagai seorang individu gitu. Lalu yang kedua memotivasi dan menginspirasi. Pemimpin itu memotivasi dan menginspirasi pengikutnya yaitu memberikan motivasi bagaimana agar mereka bisa bekerja dengan baik gitu. Seperti pendapat penatbas gitu. Motivasi yaitu dengan memberikan reward ataupun memotivasi dengan cara eh, yang kurang baik ya yaitu dengan memberikan punishment sehingga karyawan-karyawan ataupun pengikut-pengikutnya itu memberikan kinerja yang terbaik gitu. Dan menginspirasi pengikutnya tuh yaitu dapat eh, dicontoh oleh karyawan atau pengikutnya gitu, menginspirasi. Lalu yang ketiga itu stimulasi intelektual, yaitu pemimpin yang menstimulasi inovasi dan kreativitas dari para pengikut ataupun karyawannya. Jadi pemimpin itu dapat memberikan karyawannya atau pengikutnya itu suatu inovasi atau kreativitas gitu, memberikan pekerjaannya itu kepada anak buahnya atau pengikutnya sehingga anak buahnya itu eh, dapat berinovasi dan berkreativitas. Jadi tidak monoton mengikuti cara dari eh, standar-standar yang telah ditentukan oleh suatu organisasi, perusahaan ataupun pemimpin itu gitu. Jadi lebih fleksibel. Dan pertimbangan individu yaitu bertindak sebagai pelatih ataupun mentor dan ini seperti sifat-sifat sebelumnya ya, yaitu pengaruh yang ideal dan memotivasi dan menginspirasi. Jadi eh, pemimpin itu eh, sebagai pelatih ya, melatih anak eh, karyawannya ataupun pengikutnya, dan juga sebagai mentor, yaitu mendidik ya, memberikan contoh gitu, atau memberikan arahan bagaimana eh, karyawan itu atau pengikut itu harus bersikap gitu. Lalu selanjutnya leadership 4.0 atau responsif. Ratu Lebah sebagai model leadership masa depan ya. Kita bisa ambil contohnya itu Ratu Lebah. Dan Ratu Lebah ini menarik karena ia itu tidak secara langsung mengatur yang mengontrol koloni. Ia memperbarui, bereproduksi, memelihara sarang, dan koloni itu bersedia membantu dia gitu. Tapi para lebah pekerja juga dapat mengangkat ratu yang baru. Mereka juga dapat menggantikan ratu itu dengan cara menyingkirkannya. Tuh. Jadi eh, dari kesimpulan ini leadership di masa depan itu dia itu tetap mengontrol koloni, eh, tetap mengatur tapi secara tidak langsung. Tuh. Karena dari lebah pekerjanya ini atau karyawan atau pengikutnya ini mempunyai peran, itu dapat mempunyai peran, mempunyai kontribusi dan juga dapat menentukan apakah eh, pemimpin ini layak atau tidak gitu, atau kebijakan ini bisa dilakukan atau tidak gitu. Eh, dan leadership masa depan itu bukan karena status, kekuatan posisi, kontrol ataupun jabatan yang merupakan bagian dari budaya imperial leadership atau kepemimpinan eh, apa penjajahan gitu atau karisma ya atau leadership 1.0 yang
merupakan bergantung dengan eh, karena bakatnya, karena statusnya, karena posisinya atau jabatannya gitu sebagai raja gitu kan, keturunan raja gitu langsung otomatis jadi pemimpin. eh, Leadership di masa depan bukan seperti itu. Tapi memang karena eh, skillnya gitu ya, karena memang pemimpin itu eh, tidak menjadi pihak yang menentukan segala keputusan gitu. Jadi eh, keputusan itu diambil bersama ya, bersama dengan eh, orang-orang terkait ya, atau bawahan atau karyawan ya, atau pihak-pihak yang berkolaborasi gitu. Jadi pemimpin itu tidak salah satu-satunya mengambil keputusan atau sebagai pencetus ide atau memberikan inovasi secara satu arah, tapi memberikan eh, keputusan atau ide atau inovasi itu melalui kolaborasi terbuka atau hubungan kerjasama dan juga jaringan kolaborasi itu ya dengan hubungan-hubungan yang setara atau yang eh, ke atas ya atau ke atas ke bawah gitu. Jadi memang benar-benar mengambil keputusan itu bersama gitu dengan orang-orang yang terkait itu. Dan hal ini juga membutuhkan penataan ulang organisasi, perancangan jaringan kolaboratif, serta perubahan radikal dalam pola pikir individu. Jadi tidak lagi sebagai bossing ya gitu ya, tidak bossing atau tidak menjadi bos gitu, tapi menjadi lebih sebagai pemimpin gitu. Jadi eh, bukan hanya menyuruh tapi juga eh, saling berunding gitu, memberikan keputusan, mencari jalan keluar gitu. Dan ini juga sudah ada ya di kehidupan kita sehari-hari gitu. Dan model-model ini, kepemimpinan ini juga ada di bagi menjadi tiga ya, leadership 7.0 ya. Yang pertama itu swarm leadership atau berkerumun, yaitu eh, modelnya itu lebih adaptif ya, muncul secara alami, secara berproses ya, saling terhubung satu sama lain, responsif, dan kolaboratif ya, saling bekerja sama. Nah, secara umum termasuk itu kategori kepemimpinan kolektif gitu. Lalu juga distributed leadership atau terdistribusi, yaitu keseimbangan antara hubungan-hubungan atau jaringan-jaringan eh, dari individu, kepribadian, dan praktik serta kebebasan dan kontrol gitu. Jadi untuk membagi eh, tugas atau menjalankan untuk mencapai tujuan, eh, kepemimpinan ini eh, membagi tugas gitu. Jadi memberikan keseimbangan antara individual gitu. Jadi orang-orang ini dapat memberikan kewenangannya gitu kepada suatu orang tertentu. Contohnya seperti itu. Dan orang-orang ini nanti akan bisa mungkin memimpin kembali atau menjalankan tugas dengan caranya dia sendiri gitu. Tapi juga eh, dengan kontrol ya, tentunya ya tidak serta merta bebas gitu. Lalu ada shared leadership, yaitu kepemimpinan yang dibagi dan dijalankan bersama oleh anggota kelompok gitu. Jadi perbedaannya mungkin sama distributed leadership ya. Shared leadership itu dalam satu kepemimpinan ya, atau kepemimpinan yang dibagi menjadi beberapa kepemimpinan yang di bawahnya gitu. Itu shared leadership seperti itu. Dan distributed leadership itu pembagiannya gitu. Jadi ada keseimbangannya dan ada kontrolnya gitu. Dan shared leadership itu eh, melibatkan proses pengaruh timbal balik yang berkelanjutan dan saling mempengaruhi di dalam sebuah tim gitu. Jadi dalam tim yang sudah dibagi itu ada kerjasamanya gitu untuk melaksanakan tugas-tugasnya agar eh, tujuan dari organisasi atau pemimpin itu tercapai gitu. Dan proses ini juga mencakup munculnya tahap-tahap pemimpin-pemimpin yang baru gitu. Ada pemimpin yang resmi yang disah ataupun yang tidak resmi yang tidak sah gitu untuk mencapai suatu tujuan tersebut gitu.
untuk mempermudah tugas tersebut gitu. Jadi ditunjuk pemimpin itu karena eh, surat perintah ataupun memang seseorang memang harus memimpin gitu. Jadi secara tidak resmi gitu. Dan dalam keempat contoh empat fase tersebut, kita dapat mengambil contoh kepemimpinan tersebut itu dari berbagai macam tempat dan situasi ada di sekitar kita. Gitu. Kalau sebagai contohnya itu kepemimpinan 1.0 ya, yang karismatik ya. Dan di mana seseorang itu memang dari kecil ya memang sudah terlihat kemampuan ya atau skill atau memang bakatnya sebagai seorang pemimpin. Ataupun kondisi memang seseorang itu ya memiliki status yang lebih tinggi gitu atau memiliki jabatan dan dapat mempengaruhi orang lain gitu. Ya sebagai contohnya di kehidupan sekolah ya, itu ada orang-orang yang memang yang berbakat dalam memimpin, misalnya sebagai ketua kelas, ketua OSIS gitu. Orang-orang tersebut memang mempunyai skill eh, atau kemampuan sebagai pemimpin gitu, karena karismanya gitu. Dia itu bisa memimpin. Ataupun di eh, sekitar kita misalnya anak-anak suatu pejabat gitu yang memiliki eh, keluarga yang terpandang gitu. Tentunya dalam kehidupan sosial pendapat mereka tuh terkadang lebih diperhatikan gitu atau lebih diistimewakan atau misalnya contoh lain eh, anak-anak tokoh dari orang-orang dari tokoh agama gitu tentunya lebih terpandang gitu dan dipilih sebagai pemimpin gitu. Lalu juga sebagai contoh lain kepemimpinan 2.0 yaitu direktif yaitu kepemimpinan yang dapat memberikan arahan manajemen atau perintah atau instruksi secara langsung ya dapat bisa kita lihat dari contohnya pemimpin yang mengatur ya dalam suatu usaha ya atau UMKM di mana pemilik itu dapat memberikan instruksi atau perintah atau dapat memberikan arahan, memanage anak buahnya atau pekerjanya gitu. Apakah si A itu harus bertugas dalam membanggang roti, apakah yang satunya untuk perjual, apakah yang satunya advertising gitu. Jadi eh, kepemimpinan 2.0 atau direktif itu seperti itu gitu. Dan itu ada di mana-mana gitu. Dan kepemimpinan 3.0 atau relasional. Kepemimpinan transformasional atau yang dimana kepemimpinan itu membangun hubungan baik dengan bawahannya atau karyawannya. Dan ini ada di sekitar kita ya tentunya. Eh, yang dimana yaitu memang berbaur ya dengan bawahan atau karyawannya atau pengikutnya gitu. Yang dimana pemimpin ini eh, dapat memberikan kebebasan ya dalam problem solving ya, misalnya problem solving bawahan atau karyawan yang dalam menyelesaikan tugasnya gitu, seperti membuat suatu ide, suatu menentukan ide gagasan untuk membuat suatu produk gitu, memberikan masukan gitu, sehingga tujuan dalam suatu perusahaan atau organisasi yang dinaungi oleh eh, bawahannya atau pemimpinnya itu dapat tercapai tujuannya. Lalu kepemimpinan 4.0 atau responsif yaitu kepemimpinan yang tidak menjadi pihak yang menentukan segala keputusan ya. Ya, sebagai contohnya itu di mana pemimpin yang masa depan atau yang responsif ini eh, melakukan perundingan berunding ya dengan karyawannya atau bawahannya atau mengikutnya gitu untuk menentukan suatu eh, keputusan ya atau ide gagasan. Tuh. Jadi tidak hanya memberikan perintah satu arah gitu, tapi eh, saling bekerja sama gitu ya, berkolaborasi dari berbagai macam pihak atau individu, bawahan atau sebagainya gitu. Dan contohnya juga
sebagai contoh swarm leadership juga ada di sekitar kita gitu. Yang dimana lebih adaptif kan ya, lebih muncul sebagai muncul lebih alami berproses gitu karena eh, eh, kepemimpinan ini lebih berkerumun sebagai satu gitu. Yang dimana satu sama lain bekerja sama, paling terhubung antar individu. Dan distributed leadership juga contohnya juga banyak di kehidupan kita sehari-hari gitu. Di mana saling membagi pekerjaan gitu. Seperti contohnya tadi yang dimana eh, orang pemilik dari suatu UMKM yang membagi-bagikan tugasnya itu termasuk juga sebagai distributed leadership. Kita membagikan kewenangannya gitu. Apabila misalkan mau membuka cabang gitu, lalu anak buahnya yang megang cabangnya juga punya anak buah gitu. Itu distributed leadership gitu. Dan shared leadership ya lebih luas gitu. Jadi saling terbagi ya. Dari kepemimpinan yang terbagi itu saling bekerja sama gitu. Untuk saling bekerja sama ya untuk mencapai suatu tujuan, untuk capai suatu tujuan gitu. Lalu karena kerjasama itu eh, atau dalam suatu proyek itu pasti muncul suatu seseorang yang mempunyai sifat kepemimpinan gitu dalam apa memimpin proyek atau suatu tugas itu gitu. Dan contohnya juga banyak dalam kehidupan perkantoran atau misalnya eh, kerja di suatu perusahaan pasti ada. Lalu bagaimana dengan isu-isu eh, yang ada di masyarakat saat ini gitu, di mana banyak sekali berita-berita di mana pejabat atau pemimpin kita ya yang melakukan sebenarnya kurang pantas gitu ya atau tidak tepat gitu ya, di mana pemimpin kita eh, sering sekali mengeluarkan statement atau pendapat yang sebenarnya tidak tepat gitu, di mana pemimpin kita itu tidak dapat memimpin dengan baik gitu, melakukan kepemimpinan eh, atau melakukan perintah dalam satu arah gitu tanpa berunding dan melakukan kebijakan-kebijakan atau membuat kebijakan-kebijakan yang sebenarnya tidak tepat gitu. Karena seringkali masyarakat mengeluhkan ya bagaimana kebijakan-kebijakan yang dibuat itu tidak tepat. Ya kembali lagi ya pada prinsip kepemimpinan yang telah dibahas tadi, di mana pemimpin itu eh, akan lebih baiknya ya, yaitu mengikuti kepemimpinan 4.0 atau 3.0 ya. Eh, di mana eh, problem solvingnya itu eh, kita bagi ya, eh, meminta ide dengan orang-orang yang eh, di bawah kita atau yang berkolaborasi dengan pihak lain ya, atau para ahli gitu. Meminta pendapat para ahli, membuat kebijakan-kebijakan yang baik di masyarakat atau membuat aturan-aturan yang baik kepada karyawan-karyawan ya gitu di dalam suatu perusahaan. Jadi eh, saling bekerja sama satu sama lain, saling eh, berintegrasi, saling berkolaborasi, gitu. Saling bertukar pikiran gitu. Sehingga muncul jalan keluar terbaik gitu. Bukan dari sudut pandang di balik meja ya, tapi sudut pandang eh, orang yang eh, dia pimpin gitu. Karena memang sudah bukan rahasia lagi ya, karena memang sudah ada berita di mana-mana ya, di mana pemimpin itu menentukan kebijakan yang tidak tepat karena apa mungkin karena egonya atau eh,
karena untuk suatu kepentingan eh, kelompoknya atau golongannya gitu. Jadi harusnya pemimpin itu eh, seperti kepemimpin gaya mengikuti gaya kepemimpinan 4.0 gitu. Apalagi Indonesia ini kan negara yang demokratis ya gitu. Menghargai pendapat-pendapat ya harusnya gitu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Apabila ada rekan-rekan yang ingin berdiskusi ataupun memberikan kritik dan saran, eh, silakan ketik di komen ya. Dan terima kasih kepada eh, Bapak dosen mata kuliah dosen pengajar mata kuliah leadership Muhammad Atta Fahamsyah. Terima kasih banyak dan terima kasih kepada yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.